Halo teman-teman, balik lagi sama gua, Unsensor Investor. Di video ini, gua akan ngebahas Bitcoin mining. Kalian kalau mendengar kata mining, itu mungkin mikirnya menambang emas yang ada penambangnya dan perlu kerja keras fisik. Tapi realitanya, Bitcoin mining itu gak kayak menambang emas. Dan pastinya jauh berbeda prosesnya. Kalian di sini mungkin ada yang bertanya-tanya, dari mana sih Bitcoin itu berasal? Apakah Bitcoin itu dicetak oleh exchange di mana kita membeli Bitcoin? Apakah Bitcoin itu di-print kayak mata uang fiat, misalnya USD atau rupiah? Jawabannya enggak. Jadi Bitcoin itu enggak di-print atau dicetak semaunya tanpa batas kayak fiat money. Bitcoin itu dicetak oleh sistem Bitcoin itu sendiri, yang mana sistem itu udah dibuat sedemikian rupa canggihnya sama si Satoshi Nakamoto. Dan seperti yang kita tahu, kalau supply-nya itu cuma 21 juta. Kita di crypto itu nyebutnya Bitcoin mining atau menambang Bitcoin. Jadi proses Bitcoin mining ini membuat sistem Bitcoin yang nggak bisa dikontrol oleh pihak tersentral manapun, termasuk pemerintah. Dan Bitcoin mining ini yang membuat ekosistem Bitcoin ini kuat dan bertahan sampai sekarang. Terus di prakteknya, kayak gimana sih Bitcoin mining itu? Jadi Bitcoin mining itu penjelasan sederhananya, ada satu orang atau beberapa orang, dan mereka ini menjalankan sebuah server atau komputer khusus. Jadi sebenarnya server itu komputer, tapi kalian jangan pikir komputer ini kayak laptop atau PC biasa yang kalian pakai sehari-hari di rumah atau di kantor buat kerja. Server ini jauh lebih kuat daripada komputer biasa, karena dirancang khusus untuk bekerja 24/7 tanpa henti. Tapi intinya, server itu tetap sebuah komputer, cuma tugasnya lebih spesifik dan lebih berat aja. Karena tadi gue udah nge-mention server, yang mana jadi komponen penting dalam Bitcoin mining, gue mau jelasin tentang server ini dan juga kasih contoh dan analogi yang bisa bikin kalian lebih familiar dan lebih mudah memahaminya. Kalian di sini pasti hampir mayoritas punya Instagram. Kalau kalian buka Instagram, terus kalian post sesuatu di feed Instagram kalian, atau ngebuat IG story, atau ngekomen post orang lain, semua yang kalian lakuin di Instagram itu bisa terjadi karena Instagram itu punya yang namanya server. Bayangin setiap kalian buka Instagram, semua foto, video, itu sebenarnya nggak ada di HP kalian. Semua itu disimpan di server Instagram. Server ini itu komputer khusus yang kerja 24/7 tadi yang gue sebutin. Yang tugasnya buat menyimpan data kita kayak foto, video, DM, dan lain-lainnya. Jadi setiap kali kalian scroll feed atau buka profil teman kalian di IG, server ini yang kirim data ke HP kalian, biar semua itu bisa muncul. Bisa dibilang server itu kayak gudang pusat yang tugasnya untuk menyimpan semua data kita di Instagram. Dan tugasnya adalah mengirimkan data itu ke pengguna kapanpun dibutuhkan. Nah, server ini bentuknya kayak gambar yang gue kasih di sebelah kiri paling bawah. Itu kayak data center. Dan di dalam kaca-kaca itu, ada komputer-komputer tadi yang kita sebut server. Server ini bekerja dengan bantuan internet dan bisa menjangkau belahan dunia manapun. Nah, server yang baik itu yang tersebar ke beberapa lokasi. Karena worst case, misalnya nih, kalau server itu cuma ada di satu lokasi dan rusak gitu ya, masih ada server lain yang berfungsi di lokasi lain. Kalian bayangin, kalau misalnya server itu cuma ada di satu tempat, dan di tempat itu ada musibah kebakaran misalnya. Bisa-bisa si IG ini error, sampai server tersebut kembali berfungsi. Ya hasilnya, kita sebagai pengguna IG nggak bisa masuk ke akun IG kita, dan mungkin tulisannya error. Nah, gua harap dengan penjelasan server tadi kalian udah jauh lebih paham. Sekarang gua mau ngebahas Bitcoin miner atau orang yang menambang Bitcoin. Bitcoin miner ini juga melakukan aktivitas yang mirip dengan Instagram tadi. Bitcoin miner ini menggunakan server untuk menambang Bitcoin. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka mau menambang Bitcoin? Ya jawabannya karena mereka cuan. Dengan modal yang mereka keluarkan untuk membeli CPU canggih,
dan membayar listrik untuk menjalankan server 24 per jam non-stop, mereka akan mendapat reward berupa Bitcoin sebagai imbalan atas kerja keras komputer atau server mereka. Nah, reward berupa Bitcoin yang mereka dapat itu berasal dari dua sumber. Yang pertama ada Bitcoin Network. Jadi Bitcoin Network itu bisa dibilang kayak bonus utama. Setiap kali miner berhasil menyelesaikan teka-teki matematika yang rumit, jaringan Bitcoin akan mencetak Bitcoin baru dan memberikannya ke miner itu. Ini yang disebut block reward. Jumlahnya makin lama makin kecil, karena setiap 4 tahun, Bitcoin itu punya batas maksimal untuk mengeluarkan Bitcoin baru. Nah, selain bonus utama tadi, miner juga dapat reward lain yang gue bisa sebut tip lah dari pengguna Bitcoin. Jadi, ketika seseorang mengirim Bitcoin, transaksi itu harus diverifikasi agar tidak ada yang mencoba curang, seperti menggunakan Bitcoin yang sama 2 kali, atau yang biasa disebut double spending. Nah, si miner ini tugasnya memastikan semua transaksi itu valid. Setiap kali ada transaksi, orang yang mengirim Bitcoin itu harus membayar biaya kecil, atau yang disebut sebagai transaction fee. Misalnya nih, gue transfer Bitcoin ke temen gue, dan pasti di akhir, sebelum gue menyetujui proses transfer, pasti ada biaya transaksi. Nah, biaya ini yang sebagai imbalan buat para miner, atau transaction fee tadi. Nah, sekarang kalian mungkin berpikir, kalau mining Bitcoin itu bisa cuan. Artinya, semakin banyak orang yang ikut mining, semakin banyak dong produksi Bitcoin. Jawabannya enggak. Satoshi Nakamoto udah memikirkan ini matang-matang dan mendesain sistem coding Bitcoin. Ini indahnya dari Bitcoin. Semakin banyak orang yang menjalankan server untuk menabung Bitcoin, semakin sulit bagi mereka untuk mendapatkan Bitcoin. Karena mereka harus saling berkompetisi satu sama lain di antara para Bitcoin miner. Karena Satoshi Nakamoto sudah menetapkan supply Bitcoin cuma 21 juta, dan nggak akan bisa ditambah-tambah atau diganti-ganti codingnya, supaya nambah gitu. Nggak bisa. Nah, Bitcoin yang kalian punya, termasuk yang gue punya sekarang, yang bisa dibeli di exchange lokal maupun exchange luar, itu awalnya dari proses Bitcoin mining ini. Jadi, bukan tiba-tiba exchange yang ngebuat Bitcoin. Nggak gitu ya. Ini gue buat ilustrasinya. Jadi setelah Bitcoin miner itu berhasil nge-mining Bitcoin, ada dari mereka yang nge-hold untuk investasi jangka panjang. Tapi ya ada juga yang mau menukarkan Bitcoin-nya dengan uang dolar misalnya. Nah, untuk menjualnya itu, mereka harus menjual ke crypto exchange. Karena di sana tempat penjual bertemu dengan pembeli. Tapi dari mereka ada juga yang transfer ke orang secara langsung. Atau peer-to-peer, tanpa exchange ya. Sesuai nature Bitcoin itu sendiri, yaitu tanpa pihak ketiga. Atau peer-to-peer network. Nah, di saat exchange udah punya barang Bitcoin-nya, Bitcoin ini kemudian jadi likuiditas di exchange itu. Karena pembeli lain bisa membelinya. Termasuk kita juga bisa beli. Dan juga bisa ngejual untuk mendapatkan keuntungan. Oke, itu tadi penjelasan tentang Bitcoin mining sebagai awal mula Bitcoin yang kita punya sekarang itu muncul. Semoga penjelasan gua barusan bisa bermanfaat dan nambah pemahaman kalian tentang Bitcoin. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. Keep investing and stacking sats. See you in the next video.